Anak-anakku semuanya mohon perhatian, pembelajaran akan segera dimulai. Untuk ketua kelas silahkan untuk menyiapkan terlebih dahulu berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini kalian semuanya? Masih semangat? Sudah siap mengikuti pembelajaran siang hari ini? Alhamdulillah kalau sudah. Baik, saya absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Kita kemarin sakit sudah sembuh. Sebelum nanti kita mulai pembelajaran, untuk biar kita lebih semangat lagi ya, kita nanti menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Judulnya itu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Coba untuk semuanya berdiri terlebih dahulu, silahkan. Ya, silahkan duduk kembali. Pada hari ini kita akan mempelajari teks. Ada yang tahu teks apa? Teks prosedur. Pada pembelajaran minggu yang lalu, kita sudah mempelajari teks prosedur juga ya. Masih ingat mempelajari apa saja kemarin minggu yang lalu? Ciri umum teks prosedur. Terus ada apa lagi? Ciri tujuan teks prosedur. Pada pembelajaran kita hari ini itu masih terkait dengan teks prosedur, tetapi nanti kita membahas struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu pada KD 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Terus tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada yang pertama, mampu menganalisis struktur dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang kedua, mampu nanti menyimpulkan aspek kebahasaan dan struktur kebahasaan. Nah, sebelum masuk pada struktur kebahasaan, keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, bahwa teks prosedur itu teks yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian di rumah pernah membuat sesuatu? Pernah. Contohnya membuat apa? Membuat makanan. Yang lain misalnya membuat apa? Membuat kerajinan. Sini misalnya membuat apa? Membuat tempat pensil. Nah, kemudian
kita masuk pada struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Coba saya minta dibacakan. Nah, itu struktur teks prosedur ya, ada 4. Ya. Yang pertama apa tadi? Bagian pendahuluan atau pernyataan tujuan. Kemudian struktur yang kedua ada alat dan bahan. Kemudian struktur yang ketiga ada langkah-langkah. Kemudian struktur yang keempat ada penutup atau kesimpulan. Nah, itu bahwa penutup atau kesimpulan itu sifatnya adalah opsional. Apa itu opsional? Boleh ada, boleh tidak. Ya, yang kedua aspek kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata penghubung pada langkah-langkah kegiatan. Ya, bahwa kebahasaan yang digunakan pada teks prosedur itu yang pertama menggunakan kata penghubung. Pertama kata penghubung yang menyatakan waktu. Kemudian yang kedua kata penghubung yang menyatakan tujuan. Kemudian yang ketiga itu yang menyatakan urutan. Kemudian terus ketika, sebelum. Kemudian yang kedua yang menyatakan tujuan, contohnya sebelah sini. Terus untuk, agar. Nah, itu contoh kalimatnya ya. Untuk mencapai hasil terbaik itu berarti menggunakan kata hubung agar. Kemudian sebelah sini depan yang menyatakan urutan. Pertama, kedua, ketiga. Nah, itu yang menyatakan urutan. Itu termasuk kata hubung yang menyatakan urutan. Kemudian kebahasaan yang kedua, penggunaan kalimat perintah, kemudian kalimat saran, kalimat larangan. Pertama kalimat perintah. Coba dibacakan contohnya. Itu contohnya ya, lakukan ini, lakukan itu, aduklah, terus cucilah. Nah, itu menunjukkan perintah. Nah, selain menggunakan partikel lah, itu biasanya menggunakan partikel kan, akhirannya kan. Berikan ini. Nah, apalagi misalnya ambilkan. Sudah jelas? Jelas. Saya lanjut yang kedua, penggunaan kalimat dengan saran. Coba dibacakan gantian. Untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya lakukan ini. Nah, kata apa yang menunjukkan kalimat saran? Sebaiknya. Nah, itu saran. Kemudian yang ketiga, peringatan atau larangan. Coba belakang gantian ya. Hindari, terus jangan lakukan. Nah, itu adalah kalimat peringatan atau larangan. Itu yang kedua ya, kalimat perintah, larangan, dan saran. Coba diperhatikan video yang tampil di depan ya. Nah, itu video cara membuat ekrobrik. Di situ ada apa saja tadi yang ada di dalam video. Ada tujuan membuat ekrobrik. Nah, kemudian setelah tujuan tadi ada apa lagi? Alat dan bahan. Alat yang digunakan atau bahan yang digunakan untuk membuat ekrobrik. Apa saja bahannya tadi yang digunakan untuk membuat ekrobrik? Sampah plastik, botol plastik, terus gunting, plastik utuh, terus tongkat kayu, apalagi timbangan. Nah, itu tadi alat bahan yang digunakan. Unsur kebahasaannya ada tidak? Ada. Coba yang depan ini, satu.
ambil, kumpulkan. Tadi ada di situ ada di video ada ambil dan kumpulkan. Itu termasuk kalimat perintah. Nah, itu video yang tadi sudah kita tonton bersama ya, bahwa dalam video tadi itu juga terdapat struktur. Jadi tidak hanya teks saja, tetapi dalam video cara membuat ekobrik, nah, itu pun di dalamnya terdapat struktur. Tadi di dalamnya ada tujuan. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan yang digunakan. Kemudian yang ketiga langkah-langkah. Kemudian yang keempat ada penutup. Perlu diingat lagi bahwa strukturnya antara prosedur cara membuat dan prosedur cara melakukan itu mempunyai struktur yang berbeda. Bedanya di mana, ada yang tahu? Alat dan bahan. Nah, kalau cara membuat itu terdapat alat dan bahan, tetapi kalau cara melakukan atau cara memainkan itu tidak terdapat alat dan bahan. Nah, kemudian nanti Pak Guru akan bagi secara acak ya, melalui random group generator ya, atau pembagian grup secara acak ya, melalui aplikasi. Tetapi sebelum pembagian grup, biar kita lebih fokus lagi, lebih semangat lagi, Pak Guru kasih game dulu. Silahkan berdiri. Gamenya itu namanya adalah game tepuk warna. Apa nama gamenya? Tepuk warna. Bisa dimulai? Siap, konsentrasi. Merah, hijau, kuning, hitam, kuning. Ya, tidak konsentrasi satu. Ya, cukup. Duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita nanti habis ini akan Pak Guru bagikan kelompok ya, melalui aplikasi random group. Nah, ini sudah Pak Guru input. Kelompok 1 atau grup 1 itu ada Karisma, Hansa, Neng Dewi, Siva, Anjani, Dewi Yanti, Anissa. Di grup 2 atau kelompok 2 itu ada Tiara, Friski, kemudian Dewi Amelia, Hafiza, Konita, Sanara, Rol. Kemudian pada grup 3 atau kelompok 3 itu ada Alia, Tasya, Isa, Salsabila, Maryam, Rosalina, dan Gita. Silakan langsung berkelompok. Sudah berkelompok? Kalau sudah, silakan keluarkan HP-nya masing-masing ya. Kemarin Pak Guru sudah menyuruh kalian untuk hari ini membawa HP. Sudah dikeluarkan? Ya, nanti untuk LKPD-nya saya nanti kirim lewat grup WA ya, dalam bentuk link Drive ya, Google Drive. Nanti silahkan kalian dilihat di situ, nanti sudah disajikan teks ya. Jadi itu ada 3 teks sesuai kelompok ya. Pak Guru buat teks sesuai kelompoknya, ada 3 ya. Buat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini link drive-nya ya. Untuk kelompok 1 itu nama link drive-nya itu yang saya Pak Guru kasih keterangan grup 1. Begitu juga kelompok 2 itu ada keterangannya link drive yang kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3 juga yang 3. Silahkan, saya sudah Pak Guru kirim di grup WhatsApp, silahkan masing-masing linknya dibuka. Kemudian nanti untuk hasil pekerjaannya silahkan ditulis di kolom lembar jawaban LKPD yang Pak Guru nanti ini bagikan ya. Grup 1 sini ya, grup 1. Kemudian grup 2 ini, grup 2. Kemudian grup 3. Nanti yang untuk bahan diskusi itu sudah ada pada kolom nanti yang untuk mengisi lembar jawab ya. Nanti kalian secara berkelompok masing-masing itu berdiskusi. Yang pertama itu menganalisis struktur dengan ciri-ciri bagian yang terdapat pada teks prosedur. Kemudian yang kedua menganalisis aspek kebahasaan. Kemudian yang ketiga membuat kesimpulan. Waktunya 20 menit cukup? Cukup apa kurang? Cukup.
silakan langsung berdiskusi. Nanti silakan langsung diisikan pada kolom lembar jawab LKPD yang Pak Guru berikan. Lima menit lagi ya, waktunya 5 menit lagi. Silakan yang belum rapi, silakan sekalian dirapikan tulisannya. Ya baik, kalau sudah selesai semuanya, nanti hasil dari diskusi kelompok kalian ya, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya di depan kelas. Kelompok 3 terlebih dahulu, silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Putri Masmarani dan kami dari grup 3 ingin mempresentasikan hasil kegiatan siswa. Berikut ada yang mau ditanyakan? Iya. Ya. Apa yang mau bertanya silahkan. Ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Tadi apa pertanyaannya? Kenapa strukturnya tadi tidak terdapat alat dan karena teks prosedur yang kita kerjakan itu termasuk cara melakukan, bukan cara membuat. Nah itu ya, itu jawabannya tadi katanya karena teks prosedur dari grup 3 itu prosedur cara melakukan, bukan cara membuat. Jadi tidak ada alat dan bahan. Silakan, ada yang lain yang ditanyakan? Oke. Jelas, cukup. Kalau cukup silakan ditutup. Oke, sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk grup 3. Selanjutnya yang mempresentasikan grup 2. Silakan grup 2 untuk maju, perwakilannya 2 anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Putri Azhara dari grup 2 dan Dwi Amelia Faizatun dari grup 2. Bahan-bahan: 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci kupas potong dadu, 2 batang serai dikeprek, 1 ikat kangkung, cuci petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil, 1500 ml air. Langkah-langkah: 1. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. 2. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Sudah. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan yang ingin ditanyakan. Yang keras suaranya. Apa perbedaan kalimat saran dan perintah? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, cukup. Kalau cukup silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian yang terakhir grup 3 atau kelompok 3, silahkan. 1 ya, grup 1, silahkan untuk perwakilannya 2
anak untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Mailahana dan saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Langkah-langkahnya: 1. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 2. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. 4. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan. Basahilah, gosoklah, pasangkan, bilaslah. Kalimat saran atau larangan: keringkan dan gunakan kata penghubung yang menyatakan waktu, kemudian, dan lalu. Kata penghubung yang menyatakan tujuan: hingga. Kata penghubung yang menyatakan urutan: 1, 2, 3. Ya, itu silakan tanya apa? Yang keras suaranya. Enggak apa-apa ya. Apa ulang pertanyaannya yang keras? Tujuan dari teks tadi. Ya, tujuannya apa? Struktur tujuan. Ya, struktur tujuannya apa? Berisi tujuan dan manfaat mencuci tangan. Ya, bahwa menjaga kebersihan termasuk mencuci tangan adalah banyak manfaatnya untuk kesehatan. Ada lagi yang ditanyakan kelompok yang lain, grup 2, silahkan. Apa manfaat mencuci tangan? Menjaga kesehatan. Nah, itu salah satunya untuk menjaga kesehatan. Sudah, ada lagi? Cukup? Nah, kalau cukup ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anakku semuanya, tadi sudah kita laksanakan presentasi kelompok ya, hasil dari diskusi masing-masing kelompok ya, tentang tadi menganalisis struktur. Kemudian yang kedua adalah tadi aspek kebahasaan. Kemudian tadi yang ketiga adalah memberi simpulan ya, atau menentukan simpulan dari struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Ya, pada dasarnya struktur teks prosedur itu terdiri dari yang pertama adalah simpulannya bahwa struktur teks prosedur itu terdapat 4 struktur ya, ada tujuan, ada alat dan bahan, kemudian ada langkah, kemudian yang terakhir ada penutup. Nah, itu untuk struktur ya. Kemudian aspek kebahasaannya. Nah, berdasarkan tadi teks yang kalian analisis di masing-masing kelompok, itu bahwa di situ tadi terdapat yang pertama ada kalimat perintah, terus yang kedua ada kalimat saran, ketiga ada kalimat larangan, terus ada kalimat yang menyatakan penghubung yang menyatakan waktu, terus tujuan, terus urutan. Nah, itu beberapa aspek kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Alhamdulillah ya, sampai siang hari ini kalian masih semangat mengikuti pelajaran walaupun waktunya sudah siang ya, tetapi tidak menyurutkan kalian untuk tetap fokus untuk belajar ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran minggu yang
akan datang itu kita sudah mempelajari tentang puisi rakyat. Nanti silahkan kalian di rumah bisa browsing ya di Google maupun yang lain, YouTube dan sebagainya, membaca-baca terlebih dahulu tentang apa itu puisi rakyat ya, biar nanti minggu depan saat kita mempelajari puisi rakyat kalian sudah ada gambaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum nanti pembelajaran kita tutup, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pelajaran. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.